Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J.A.D. Haitia Wahyu Pratama, NIM T 2018-1126. Oke, di sini saya akan mempresentasikan kembali mata kuliah ilmu kalam di materi yang ketiga, yakni mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membahas materinya mengenai yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, munculnya atau sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir yaitu doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah ada yang tahu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini berasal dari dua suku kata, yakni ahli sunnah yang berarti seorang yang mengamalkan sunnah, dan wal jamaah yang berarti jamaahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat. Nah, artinya di sini bisa diartikan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan atau sekelompok orang yang mengikuti dan meyakini adanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupnya. Oke, di sini kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga ada yang mengatakan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga suka kata, yakni ahla, yakni keluarga atau pengikut. Yang kedua, arti kata sunnah, yaitu metode atau perilaku. Yang terakhir, al-jamaah, yakni kelompok. Nah, bisa didefinisikan, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bagian pertama atau kedua dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi Al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di kalangan mereka kebanyakan mengatakan mazhab as-salah atau As-Sunnah wal Jamaah adalah apa yang dikatakan oleh Al-Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagian dari mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan mengikuti apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, akan tetapi dijelaskan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan materi yang kedua yakni sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berbagai versi, akan tetapi saya hanya menjadikannya menjadi satu kalimat mungkin bisa dimengerti oleh teman-teman semua, yakni aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah sering disebut juga sebagai aliran Asy'ariyah karena tokoh pendirinya di sini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Al-Asy'ari merupakan salah satu tokoh penting yang memiliki peranan menjawab argumen ketika menyerang akidah Islam. Beliau mengembangkan metode akidah dengan menggabungkan dalil nakli. Aliran Al-Asy'ari ini muncul karena adanya keraguan-keraguan dari Al-Asy'ari itu sendiri yang mendorong untuk keluar dari paham Mu'tazilah. Karena apa? Al-Asy'ari berpendapat menganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, sedangkan banyak pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan Mu'tazilah. Misalnya, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran itu diciptakan, akan tetapi sifat qadim dan Tuhan dapat dilihat di akhirat nanti. Nah, sedangkan Mu'tazilah, Al-Quran itu tidak qadim, tetapi hadis baru dalam pengertian baru diciptakan oleh Tuhan.
Tuhan bersifat rohani dan tidak dapat dilihat oleh mata. Dan yang kedua, adanya ajaran-ajaran yang diperoleh oleh Al-Jubai menimbulkan persoalan-persoalan dan tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Misalnya tentang mukmin, kafir, dan anak-anak kecil. Nah, puncak perselisihan inilah antara Al-Asy'ari dan Mu'tazilah dalam masalah keadilan Tuhan, dan Mu'tazilah tidak mampu menjawab kritik yang dilontarkan oleh Al-Asy'ariyah. Maka dari itulah Al-Asy'ari menjadikan ikhtiar atau berserah diri dalam penggunaan Al-Asy'ariyah tersebut berpendapat bertentangan dengan keesaan dan tidak Tuhan atau tauhid fil alfal, bahkan bertentangan dengan keesaan Tuhan itu sendiri. Menurut pandangan Asy'ariyah, bahwasanya Mu'tazilah itu bertentangan dengan keadilan Tuhan. Dan menurut pandangan Asy'ariyah, Tuhan itu sangat adil. Namun menurut pandangan Mu'tazilah mengenai standar keadilan Tuhan dalam pandangan manusia berarti menghukumi Tuhan, sebab segala satu berkenaan dengan kebaikan manusia hukumnya wajib bagi Allah. Sedangkan pendirian Asy'ari merupakan tali penghubung antara dua aliran pemikiran dalam Islam, yaitu aliran lama dan aliran baru. Akan tetapi Al-Asy'ari wafat. Ini mengalami perubahan cepat jika pada permulaan berdirinya hanya sebagai penghubung antara kedua aliran. Pada akhirnya aliran Asy'ariyah lebih mendorong pada akal semata-mata, memberinya tempat yang lebih luas daripada nas-nas itu sendiri. Nah, mereka sudah berani mengeluarkan keputusan bahwasanya akal menjadi dasar nakli, karena dengan akal itulah kita menetapkan pikiran. Dan seorang menteri Saljuk yang mendirikan dua sekolah terkenal dengan nama, yaitu Nizamiyah di Nisabur dan Baghdad. Di sekolah ini hanya aliran Asy'ariyah yang boleh diajarkan sejak itu. Al-Asy'ari menjadi aliran resmi di negara golongan ahli sunnah wal jamaah. Nah, di sini bisa diambil garis besarnya bahwasanya ajaran ahli sunnah wal jamaah dengan aliran Mu'tazilah itu berbeda, karena ajaran ahli sunnah wal jamaah ini lebih mengedepankan akal, pikiran, dan juga menempatkan wahyu di atasnya, lebih di atas daripada akal. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, yakni tokohnya Abu Hasan Al-Ghazali, Abu Hasan Al-Asy'ari, ada Al-Juwadi, dan ada Al-Baqilaini. Yakni nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Thayyib, yang lahir di Basrah. Ia merupakan murid dari Al-Asy'ari. Ia sangat cerdas, simpatik, dan banyak memiliki jasa pembelaan kepada agamanya. Nah, maka dari itulah Al-Baqi ini membahas masalah atom yang lebih dibicarakan oleh kaum Mu'tazilah sebagian besar, sebagian dasar penetapan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Jauhar atau atom adalah suatu hal yang mungkin artinya bisa wujud, bisa juga tidak. Nah, seperti halnya arad atau aksiden yang menurutnya memiliki lawan arad juga. Disinilah terjadi mukjizat, karena mukjizat hanyalah penyimpangan dari kebiasaan. Dan yang kedua ada Al-Juwaini pada tahun 419 Hijriah sampai 1028 Masehi. Nama aslinya Al-Juwaini adalah Abu Al-Ma'li bin Abdillah, dilahirkan di Nisabur, kemudian pergi ke kota Mu'askar dan akhirnya sampai di Baghdad. Ia mengikuti jejak-jejak
Al-Biqaili dan Al-Asy'ari dalam menunjang setinggi-tingginya akal pikiran, suatu hal yang menimbulkan kemarahan para ahli hadis. Akhirnya Al-Jumaini terpaksa meninggalkan Baghdad menuju Hijaz, bertempat tinggal di Mekah dan Madinah untuk mengajarkan pelajaran di sana. Ia mendapatkan gelar Imam Al-Haramain, yakni imam kedua tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Setelah itu Nizamul Mulk memegang pemerintahan dan mendirikan sekolah Nizamiyah di Nizabur, dan Al-Juwaini diminta kembali ke negerinya untuk memberikan pelajaran di sana. Yang selanjutnya ada Al-Ghazali pada tahun 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Nama aslinya yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir pada 450 Hijriah di Tus, kota kecil di Khurasan. Al-Ghazali adalah pemikir Islam yang memiliki puluhan karya seperti teologi Islam, hukum Islam, dan lain-lain. Al-Ghazali memiliki pengaruh besar dan kedudukannya di Asy'ariyah sangat penting karena ia telah meninjau semua persoalan yang pernah ada, memberikan pendapat-pendapat yang hingga kini masih dipegang oleh para ulama. Oleh karena itu ia mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Yang terakhir yaitu tokohnya As-Sanusi pada tahun 833 sampai 895 dan wafat pada tahun 1499 Masehi. As-Sanusi memiliki nama lengkap Abu Abdillah bin Muhammad Yusuf, dilahirkan di Tilasan, sebuah kota Aljazair. Ia belajar kepada ayahnya sendiri dan orang lain yang terkemuka di negaranya, kemudian melanjutkan belajar di kota Aljazair pada seorang alim yang bernama Abdurrahman As-Salabi, ulama Maghrib yang menganggapnya sebagai pembangun Islam karena jasa karyanya yang banyak dalam lapangan kepercayaan, aqaid, dan ketuhanan ilmu tauhid. Nah, setelah membahas sejarahnya, masuk ke poin selanjutnya mengenai doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, doktrin yang pertama mengenai keimanan. Yang kedua mengenai doktrin keislaman. Dan yang terakhir yaitu doktrin ihsan. Doktrin yang pertama yakni doktrin keimanan. Iman adalah pembenaran atau tasdik terhadap Allah, Rasul, dan segala risalah yang beliau bawa dari Allah. Dalam doktrin keimanan yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang tauhid atau teologi atau ilmu kalam. Aswaja berpedoman pada akidah Islamiyah atau usuluddin yang dirumuskan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kedua tokoh aswaja ini nyaris sepakat dalam masalah akidah Islamiyah, meliputi sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, para rasul, dan malaikatnya. Kendati keduanya berbeda dalam cara proses penalaran, kedua tokoh ini hanya berbeda dalam 3 masalah tidak berakibat fatal, yaitu dalam masalah istitsna, takwin, dan iman dengan taklid. Nah, yang kedua yakni doktrin keislaman. Dalam doktrin keislaman yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang fikih yang meliputi hukum-hukum atau ubudiyah,
muamalah, munakahah, jinayah, syiasah, dan lain-lain. Aswaja berpedoman pada salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Ada alasan mendasar mengenai perbatasan aswaja hanya kepada 4 mazhab ini, karena di samping alasan otentisitas mazhab yang terpercaya melalui konsep-konsep mazhab yang terkodifikasi secara rapi, sistematis, dan pola pikir mazhab 4 ini relatif imbang dengan dalil-dalil yang relevan. Nah, 4 mazhab ini dinilai paling moderat dibanding mazhab-mazhab yang lain. Yang selanjutnya yakni adalah doktrin ihsan. Apa itu doktrin ihsan? Doktrin ihsan adalah sebuah manhaj spiritual yang bisa dilewati bukan melalui teori-teori ilmiah, melainkan dengan mengintegrasikan antara ilmu dan amal dengan jalan melepaskan tahalli, kenistaan, akhlak mazmumah, dan mengenakan tahalli, jubah keagungan atau akhlak mazmumah, sehingga Allah hadir dalam setiap gerak-gerik dan perilakunya. Dan inilah manifestasi konkret dari ihsan dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya, dan jika engkau melihatnya sesungguhnya dia melihatmu. Maka dari sini bisa diketahui bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan secara konkret bahwasanya mengesahkan keagungan Allah, dan bahwasanya apabila engkau melihat Allah, maka sebaliknya, maka Allah juga melihatmu. Doktrin keisanan inilah selanjutnya termanifestasi kepada bidang-bidang tasawuf lainnya. Dan aswaja berpedoman pada konsep tasawuf akhlaki dan amali yang dirumuskan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Hanya kepada kedua tokoh inilah tidak berarti menafikan tokoh-tokoh tasawuf falsafi dari kelompok aswaja seperti Ibnu Al-Arabi, Al-Hajj, dan tokoh-tokoh sufi kontroversial yang lainnya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah di sini tidak mengecampingkan tokoh-tokoh tasawuf salafi, akan tetapi mereka hanya membandingkan hal-hal yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan engkau tahu DJ Komang Remix.